Selamat pagi, sidang Tuhan pada hari Minggu ini, hari Minggu yang keempat daripada musim panas, tanggal 12 Juli 2020. Goedemorgen, shalom, lieve mensen op deze vierde zondag van de zomer, 12 juli 2020. Marilah bersama-sama kita mulai. Laat ons beginnen. Kami boleh memperalaskan hari Minggu ini dengan nama Bapa, Anak laki-laki Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan kuasa dan kemampuan akan Roh Kudus. Deze zondag mogen wij openen in de naam van de Vader, in de naam van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, en in de kracht en de leiding van de Heilige Geest. Amen. Roh Kudus, Kau sungguh sempurna, memberi kekuatan dan pengharapan. Roh Kudus, Kau selalu setia, memberi perlindungan dan menghiburkan. Penuhi hatiku yang rindu akan jamahan-Mu di dalam hidupku. Penuhi hatiku yang rindu belayan kasih sayang-Mu di dalam hidupku. Roh Kudus, Kau sungguh sempurna, memberi kekuatan dan pengharapan. Kudus, Kau selalu setia, memberi perlindungan dan menghiburkan. Penuhi hatiku yang rindu akan jamahan-Mu di dalam hidupku. Hatiku yang rindu melayan kasih sayang-Mu di dalam hidupku. Janji-Mu ya dan amin selamanya, amin. Penuhi hatiku yang rindu akan jamahan-Mu di dalam hidupku. Yang rindu melayan kasih sayang.
Sebelum kita datang kepada firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Voordat wij tot de schriftlezing komen, laat ons eerst bidden. Allah Bapa yang di surga, terima kasih. Pada saat ini kami teduhkan akan hati kami, apalagi pada siaran ini, di mana kami doakan kami jemaat-Mu, pun juga pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan, sedangkan kami doakan kedua saudara kami yang menolong kami dengan segala alat-alat yang diperlukan untuk melakukannya siaran ini melalui YouTube. Ya Tuhan, berkatilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, pun juga pada firman Tuhan, di mana firman Tuhan menjadi pedoman dan terlebih menjadi perlindungan untuk perjalanan kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai rumah tangga, sebagai jemaat-Mu. Pun juga kami doakan mereka yang ada sakit, sedangkan kami doakan juga mereka yang berduka cita. Bersama kami bersiap dan menaruh telinga kami pada firman Tuhan yang memberi dan merupakan penghiburan, apalagi untuk hati-hati kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa yang ada di dalam surga. Amin. Firman Tuhan untuk hari Minggu ini terdapat dari dalam surat kepada jemaat Tuhan di Roma 7 ayat 21 sampai dengan Fatsal 8 ayatnya yang kelima. Onze schriftlezing voor deze zondag is te vinden in het brief aan de gemeente te Rome, Romeinen 7 vers 21 tot en met hoofdstuk 8 vers 6, yang berbunyi berikut, die als volgt luidt. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikianlah sekarang tidak akan penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Aldus Romeinen 7 vers 21 tot en met hoofdstuk 8 vers 6. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dat doet God.
Dank aan Hem door Christus Jezus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Dus, wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest, die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als zij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Tot zover onze schriftlezing. Sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Zalig alle mensen die het woord van God wil bewaren in hun harten. Geprezen zij de naam van Yesus Kristus. Berbahagialah segala orang yang sungguh-sungguh perlukan firman Tuhan dalam hidupnya dan serta suka peliharakannya. Terpujilah senantiasa nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan Roma 7 ayat 21 hingga dengan Fatsal 8 ayatnya yang ke-6. We hebben Romeinen 7 vers 21 tot en met hoofdstuk 8 vers 6 aangehoord. Apa yang kita mendengar mungkin untuk saudara kalau mendengar mungkin akan sedikit susah, tetapi kalau kita boleh mengikuti akan Rasul Paulus bahwa dengan perasaannya dan pikirannya, waarschijnlijk lijkt het of moeilijk of
ingewikkeld om het te begrijpen wat er hier bedoeld wordt met de woorden van Paulus hier in deze Bijbeltekst die wij hebben mogen aanhoren. Apalagi di mana kalau kita mau menerima akan pengertian dan penjelasan daripada firman Tuhan, kita sudah berdoa minta Roh Kudus. En in het bijzonder wanneer wij de Heilige Geest hebben mogen ontvangen, zal alle harten en verstand geopend worden om het te kunnen begrijpen. Wij gaan met de apostel Paulus mee, met hem meedenken, meevoelen, bijzonder omdat hij terugvalt op de wet. En eigenlijk als je het vanuit het Maleis vertaalt of Indonesisch vertaalt naar het Nederlands, de wet, dan lijkt het net alsof het een verplichtend karakter heeft. Natuurlijk hebben alle regels, ook met de wet, moeten wij dat volgen. Apalagi kalau ada segala peraturan dan hukum dan segala sesuatu yang kita harus mengikuti, kita mengikuti. Rasul Paulus salah satu seorang yang sebelum ia datang pada penobatan pada waktu ia di Damaskus, lalu ia menjadi orang Kristen, ia juga sudah berketinggian dengan Taurat Musa, hukum Allah. Dan ia rasa sebenarnya bertentangan bahwa ia ikut hukum Allah, melainkan sebelah lainlah ia mengikuti akan hukum, sebenarnya hukum dosa yang merupakan akam maut, atau hukum dosa dan hukum maut. De apostel Paulus, voordat hij bekeerd werd in Damaskus, waar hij het licht zag, vervolgens christen werd en de mensen niet meer vervolgde, heeft hij kennis van de wetten van Mozes, de wet van Mozes. En ook dat, alhoewel hij alle regels volgt, net zoals wij wanneer we het woord wet horen, dat wij het volgen, dat hij zich als het ware bevindt in een situatie dat hij niet meer weet wat hij moet volgen en dat hij in conflict raakt met de zonde. Zoals hij dat noemt, de wet van de zonde. Maar dat komt door zijn natuur, zoals hij het zelf zegt. Oleh karena tubuh insaninya, ia melayani akan hukum dosa. Dus sebenarnya hukum Allah pandang akan sama dengan hukum akal budi. Dan hukum dosa pandang akan sama-sama dengan hukum maut dan hukum daging. Je kunt dat vergelijken met wat hij zelf zegt. Hij voelt een conflict. Hij wil de regels en de wetten volgen, maar het lichamelijke in zijn lichaam, zoals hij dat noemt, de leden van zijn lichaam, hij heeft dat later gebruikt voor de belichaming van de gemeente van Christus, dat wij leden zijn en dat het net als een lichaam is, dat alle leden elkaar nodig hebben. En zo zegt hij ook dat die leden als het ware een eigen leven gaat leiden. Dan itu anggota-anggota tubuhnya akan cari hidup sendiri, cari jalan sendiri, akan terlepas daripada hukum Allah. Dengan kata lain, walaupun ada hukum Allah, manusia selalu tinggal berbuat dosa. Dan itu berbuat dosa, kita bisa menjelaskan bahwa kalau berbuat dosa kita melihat saja di dunia sekarang. Apa berlaku dengan kehidupan manusia. En bijzonder wanneer wij bedenken dat de wet van Mozes of Gods wet hij graag wil volgen met zijn verstand, maar toch nog dat hij in conflict raakt omdat de leden van zijn lichaam, wat hij later gebruikt als de belichaming van de gemeente van Christus, alle leden hebben elkaar nodig, zoals ik al zei, ziet hij dat het elkaar conflicteert, met elkaar in conflict raakt. En dan word je geconfronteerd met je eigen tegenstrijdigheden. Dan manusia bertentangan dengan dia punya kehidupannya. Walaupun ia ikut atau manusia ikut seperti Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan mengikuti akan hukum Allah, tetapi ia rasa pada sendirinya
ia rasa juga berdosa. Alhoewel de apostel Paulus de wet van God of de wet van Mozes volgt, voelt hij toch dat hij zondigt. Maar dankzij Christus Jezus wordt dat allemaal opgegeven. Oleh karena Kristus Yesus akan segala sesuatu akan diangkat oleh Kristus. Di salib Golgotha. Op Golgotha wordt het gedragen door Christus. En in feite wordt er hier gezegd dat wij, alhoewel wij zelf, ook als ik dat zou mogen vertalen in ons eigen leven, alhoewel wij ook wetten en regels hebben en afspraken, maar dat we toch zelf niet alle regels en afspraken volgen. Walaupun kita juga pada saat ini, dunia sekarang juga ada mengikuti segala peraturan. Lihat saja contoh sekarang dengan coronavirus. Ada orang-orang yang mengikuti segala instruksi dan peraturan yang pemerintah Belanda dan RIVM sudah perintah, melainkan ada manusia yang tidak mau, tidak pusing. Dan juga di mana Belanda-Belanda sebagai turis di tanah luar lalu berbuat mana suka saja, sedangkan di itu tanah luar juga ada peraturan sendiri. Tidak menghargai, menghormati peraturan di tempat itu ataupun juga di tanah sendiri. En ook zien wij tegenwoordig dat mensen het niet meer in acht nemen, de regels en de afspraken. En dat het conflicteert, dat ze het niet meer kunnen volhouden en op een gegeven moment het niet meer hen kan schelen. En zichzelf kapot maken door hun eigen gezondheid te verwaarlozen. Door niet de regels en de instructies van de overheid en het RIVM te volgen. Net zoals jongeren in het buitenland die overlast veroorzaken. En als het ware samenscholen, bij elkaar staan in groepjes, dronken. Dus op zich misschien niet kwalijk te nemen, maar aan de andere kant heb je ook regels en afspraken. En bezorg je overlast en bijzonder voor je eigen gezondheid. En zo zien wij dat wanneer wij Gods regels willen volgen, maar dat wij toch nog mens zijn, dat is in ons natuur. Walaupun kita ikut apa yang Tuhan tuntut daripada kita, melainkan apalagi Taurat, melainkan entah kita tinggal berbuat dosa. Tapi yang kita boleh bersyukur dalam Fatsal 8, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti Kristus Yesus sempurnakan Taurat Musa, bukan lagi seperti dulu, seperti pikiran orang-orang Farisi ahli Taurat, ikut akan segala tuntutan Tuhan, segala peraturan, segala rencana, apa yang sudah diperintah ikut. Net zoals wij hier kunnen volgen, de regels volgen. Je moet de regels volgen, net zoals de Farizeeërs en de schriftgeleerden. En dan pas kom je in de hemel. Maar hier mogen wij God dankbaar zijn dat Christus Jezus alles opgeheven heeft. In vers 1 staat er dus: wie in Christus zijn, worden niet meer veroordeeld. Als je zondigt, betekent niet dat je vergeving krijgt en dat je maar je gang kunt gaan. Maar God is zo genadig en liefdevol dat eigenlijk de mens eerlijk gezegd niet verdient, lijkt het. Sebenarnya kalau kita dalam Kristus, kita tidak lagi dihukumkan, melainkan apalagi Tuhan Allah terlalu baik buat manusia. Kalau manusia berbuat dosa, kita bisa minta ampun, bahasa sehari-hari, minta ampun sih buat Tuhan. Orang tua kita bilang, nyong sembahyang minta ampun, si pun dosa si tanggung dengan Tuhan, terhadap Tuhan. Memang papa dan mama mesti tanggung si pun dosa juga, tetapi papa dan mama nanti berdoa anakku. Tagal itu si juga berdoa. Wanneer er gezegd wordt bij ons thuis of bij in ieder gezin, bij het moeilijkste gezin, of wel, als jij iets fouts gedaan, verkeerd gedaan hebt, bid tot de Heer en vraag om vergeving. De zonden zullen ook door papa en mama gedragen worden, maar we zullen ook voor jou bidden. En zo is het, omdat wij gefocust zijn op de wet en regels, die zijn ervoor om gestuurd te worden. Maar hier staat er vooral ook dat
Vooral de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. En juist die bevrijding heeft God dat tot stand gebracht. En vooral door zijn eigen zoon te sturen. Als mens heeft hij zijn zoon gestuurd in dit zondig bestaan. Maar door zijn goddelijkheid heeft hij afgerekend met de zonde. Apalagi oleh karena kedatangan Tuhan segala dosa akan diangkat. Dan oleh karena firman Tuhan menjadi daging seperti dalam Injil Yohanes sudah menyatakan pasalnya yang pertama, firman menjadi daging itu berarti Tuhan datang sebagai Allah tetapi juga ia memikul segala dosa sebagai manusia. Dan itu kita pikir baik-baik. Denk goed na wat wij doen, want vooral het woord is vlees geworden, staat in Johannes 1 vers 1. En juist omdat hij de gestalte heeft aangenomen van de mens, betekent niet dat hij zijn goddelijkheid verliest. Hij is één met de Vader. Er is alleen maar één God. Als Vader, als Zoon, als Heilige Geest. En deze Geest juist, dan itu Roh Kudus yang sebenarnya akan lebih daripada hukum. Apalagi pasal 5 dan 6 yang sebenarnya menjadi dasar daripada nats kita ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dengan kata lain, kalau kita pikir baik-baik, memang ada hukum, memang ada peraturan, melainkan kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada hukum yang terbesar, tidak ada kasih, apalagi kalau roh tidak ada dalam kehidupan manusia, akan tidak berguna, tidak berhasil, akan binasa. Vers 5 en 6 tenslotte. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Dus niet gericht op God, maar op jezelf. Meer bezig met jezelf zijn. En niet laat leiden door de geest is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Dus als je bezig bent op wat er gezegd wordt, wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Heeft te maken met onszelf. Als wij heel veel bezig zijn met onszelf. En het belangrijkste is van onszelf te vergeten. Kita melupakan akan diri kita. Kita tidak ada damai sejahtera. Apalagi kalau nggak ada roh. Ayat 5 dan 6. Keinginan daging adalah maut. Berarti kalau kita memikirkan diri kita sendiri atau mementingkan apa yang lebih dalam kita pun diri kita sendiri, tidak mementingkan orang yang lain, tidak mementingkan orang yang dalam susah, tetapi memikirkan ini peraturan kita ikut, tetapi melupakan bahwa di atas segala Taurat dan peraturan, segala hukum-hukum, segala sesuatu adalah kasih Allah. Yang ternyata kalau tidak ada Roh Kudus akan tidak berguna berhasil. Als de Heilige Geest niet aanwezig is, dan brengt het geen vrede en leven voort. De liefde staat boven de wet. Natuurlijk volgen we de regels. Maar wat vooral belangrijk is om hoe je omgaat met Gods wet. Hoe je omgaat met jezelf. Want zonde lijkt een zwaar woord. Dat is inderdaad ook een zwaar woord. Zonde betekent eigenlijk vanuit het Hebreeuws een misslag. Je maakt een misslag. Je slaat mis. Je slaat de plank mis. Ten opzichte van God en ten opzichte van de medemens. Wil je dat niet doen, kan je alsnog alles herstellen. Hoe doe je dat? Door aan Christus te vragen om vergeving. Kalau kita mau minta
Kembali kalau bisa jangan kita jatuh dalam dosa, minta Roh Kudus. Dan kalau jatuh dalam dosa bisa berbagai-bagai sesuatu yang berlaku mengenai dosa. Dan kalau dalam surat Galatia bunyinya daripada buah-buah roh, lemah lembut, apalagi kelemahan, kesadaran, pengasihan. Dan ada satu yang lain dalam hidup dalam damai. Itu yang Roh Kudus punya rupa. Dat is het gezicht van de Heilige Geest. Brengt leven en vrede. Net zoals de vruchten van de Geest in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente des Heren te Galaten. Vruchten van de Geest, langmoedigheid, liefde, geduld, vriendelijkheid, vrede, apalagi damai dan sejahtera. Semoga saudara dapat damai sejahtera dalam ipung hidup. Semoga juga saudara-saudara beroleh penghiburan dalam hati. Berdoa, minta Roh Kudus, bahwa jangan kita melihat memang ada peraturan, ada Taurat dan sebagainya, melainkan asal yang hukum yang terbesar ialah mengasihi Tuhan dan sesamanya atau sesama manusia seperti dirimu sendiri. Het grootste gebod wat ons eigenlijk draagt in ons leven, ook draagt in ons leven, is God liefhebben als je met je naaste, in geval je naaste als jezelf. Als je niet van jezelf kunt houden, hoe kan je dan van de naaste, laat staan van God houden? Amen.
Marilah kita mengucap syukur latong sedangkan. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Pertama-tama kami mengucap syukur bahwa sampai saat ini kami tinggal memberitakan firman Tuhan. Kami doakan hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, badan-badan majelis gereja daripada Rehu ini, South Holland, South pun juga kami doakan ya Tuhan akan hamba-hamba Tuhan di sini, sedangkan juga kedua saudara kami yang membantu akan kami dengan alat-alat untuk melakukannya, membuatnya akan siaran ini. Ya Tuhan memberkati rumah tangga mereka, sedangkan kami doakan juga ya Tuhan orang tua-tua kami, pemuda-pemudi daripada jemaat segala organisasi gerejawi di dalam jemaat-jemaat tersebut daripada Rihu pun juga jemaatmu di sini. Kami doakan ya Tuhan, apalagi janda-janda balu-balu anak-anak yatim piatu. Oleh karena Tuhan selalu sudah berjanji dan juga tugas kami untuk berdoa untuk mereka. Tuhan selalu menggenapi akan janjian. Kami doakan juga ya Tuhan akan bangsa kami di tanah orang dan juga di tanah air, di mana mereka mengalami juga coronavirus, pun juga bersama mereka sampai saat ini mengalami gempa bumi. Kami tidak melupakan doakan untuk mereka, sedangkan kami doakan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di sana, saudara-saudara yang berdekat dengan kami di sana di tanah air. Kami serahkan akan hidup mereka dan hidup kami dalam tangan Tuhan, pun juga akan tanggung jawab kami terhadap satu dengan yang lain. Kami doakan ya Tuhan juga akan pemimpin-pemimpin di ladang masyarakat dan perjuangan supaya mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kami doakan ya Tuhan akan anak-anak yang bersekolah, sedangkan mereka yang sudah selesai dengan pengajaran mereka dengan banyak sukses. Ya Tuhan memberkati mereka pun juga yang tidak ada sukses. Kami doakan dan kami minta berkatilah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, agar pada tahun depan mereka melakukan pengajaran dengan tidak kurang apa-apapun. Ya Tuhan, kami doakan saudara-saudara yang ada kerja atau yang tidak kerja juga mereka perlukan akan tangan berkat-Mu. Yang berulang tahun berkatilah mereka sekalian, pun juga yang sakit. Kami doakan saudara kami ada sakit, mau di rumah, pun juga saudara-saudara yang lain-lain di rumah sakit, rumah perawatan, rumah orang tua, segala orang yang perlukan akan Tuhan Yesus yang adalah tabib yang benar, yang menyembuhkan dan semua orang yang percaya dan mengikuti akan Dia. Ya Tuhan, ada banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu. Kami doakan dunia ini, sedangkan juga orang-orang yang dihinakan oleh karena kulit warna mereka, ya Tuhan juga beserta dengan mereka dan beri kekuatan kepada mereka. Pun juga segala suku-suku bangsa yang ada jatuh dalam peperangan atau mereka yang berlapar dan berdahaga juga perlukan akan tangan-Mu yang menjamah akan hati mereka, supaya mereka juga dikenyangkan juga dengan firman Tuhan, tetapi juga dengan pertolongan yang diberikan supaya mereka beroleh makanan dan minuman untuk memenuhi akan tubuh mereka. Ya Tuhan, itu saja yang kami mau sampaikan kepadamu. Jika kami melupakan barang sesuatu juga kami mohon berkatilah kurban-kurban persembahan kami, pun juga kolektor-kolektor yang disampaikan melalui jemaat kepada gereja, supaya segala sesuatu dibuat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan selalu. Ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kepada kami, Bapa kami yang ada di dalam surga, nama-Mu dikuduskanlah, kiranya kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di dalam surga demikian pun di atas bumi. Berikanlah akan kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus nama
sudah, kuasa maut tak ada. Singa sudah, semua cemas gelisah, ku ditebus di dalam kuasa darah Anak Allah. Hilang sudah, kuasa maut tak ada. Singa sudah, semua cemas gelisah, ku ditebus di dalam kuasa darah Anak Allah. Dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia Akhirnya dengan renungan kita sudah selesai, melainkan kita boleh sampaikan kepada sidang Tuhan mau di Kepulauan IJssel, Rimpan IJssel dan Moordrecht, dan di tanah Belanda atau di luar tanah Belanda, sampai di Pulau Ambon, sampai di Jakarta, sampai di tanah lain-lain, akan berkat Tuhan, bawa berkat untuk semua orang. Mogen wij de zegen aan u geven, of wij hier zijn, of in Nederland, of buiten Nederland, of op Ambon, of zelfs in Jakarta, of in welk land dan ook, mogen wij die zegen uitspreken. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest, zal altijd met ons zijn, vanaf vandaag tot voor altijd. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang Kudus, selalu beserta kita daripada saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.